Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini dengan saya Sinta Nur Hasanah. Saya Siti Musyafahah. Saya Feby. Saya Alifila Al-Hadi. Saya Muhammad Rifki Fitatur Rahman. Di sini kami mengundang narasumber dari Wakil Ketua Umum Himakom, Kak Nabila Saputri ya. Senang sekali bisa mengobrol dan mewawancarai Kak Nabila. Di sini kami mengangkat topik tentang perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat nih. Seperti yang kita alami sendiri, kehidupan kita tuh seperti berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Misal dari kayak berkomunikasi, berbelanja, mencari hiburan, gaya hidup sehari-hari lah. Di sini kami mau mengajukan 10 pertanyaan terkait dengan perubahan sosial dan budaya di masyarakat kepada Kak Nabila. Lebihnya kayak diskusi santai aja sih. Langsung aja deh kayaknya kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, menurut kakak aplikasi media sosial apa yang paling populer di kalangan anak muda saat ini? Oke, untuk aplikasi yang paling populer saat ini di kalangan anak muda, menurut aku itu adalah TikTok ya. Mungkin TikTok, Instagram. Kenapa? Karena semakin perkembangannya zaman, kayaknya semakin TikTok semakin hal yang sangat lumrah gitu untuk dilakukan, untuk dimainkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan juga TikTok kayak kita mencari informasi kebanyakan di TikTok ya Kak? Iya betul banget, jadi informasi apapun kayaknya lebih mudah di TikTok gitu. Mau cari informasi ataupun mau berbagi informasi biasanya paling cepat itu di TikTok. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, apakah kakak mengikuti tren fashion termasuk atau lebih nyaman dengan gaya berpakaian klasik? Oke, untuk itu kayaknya untuk pribadi ya. Ya. Kalau untuk pribadi sendiri aku lebih suka berpakaian klasik atau sesuai dengan kenyamanan aku aja. Misalnya aku memang sukanya pakai baju yang biasa, misalnya kayak kemeja atau kaos biasa yang kayak mungkin masuk ke klasik juga. Aku lebih suka itu sih dan nggak terlalu ngikutin tren yang sekarang. Oh, berarti kakak senyaman yang dipakai aja. Ya, pokoknya yang senyaman dipakai, terus juga pokoknya buat enak lah beraktivitas gitu sehari-hari. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Untuk sekarang jenis musik apa sih yang sedang kakak gemari belakangan ini? Oke, kalau jenis musik mungkin aku lebih suka musik-musik dari Indonesia gitu. Kayak artis-artis muda zaman sekarang kan banyak ya yang Kayak lagi K-pop, yang lagi tren-tren. Mungkin itu lebih, kalau K-pop kayaknya lebih ke ini ya, modernisasi karena asing gitu, kayak dari warga asing gitu. Budaya yang masuk ke Budaya Indonesia. yang masuk. Jadi sebenarnya aku suka juga sih budaya-budaya yang memang ada di luar daripada Indonesia, contohnya K-pop. Tapi lebih sukanya itu ke Indonesia sih, karena banyak banget musisi-musisi Indonesia yang lagu-lagunya nggak kalah enak dengar daripada lagu-lagu yang ada di luar gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, seberapa sering kakak berbelanja online dibandingkan dengan berbelanja di toko fisik? Oke, kalau lebih baik mana, dan biasanya aku lebih memilih langsung belanja fisik gitu. Jadi langsung ke tempatnya, karena aku lebih nyaman menggunakan metode yang kita langsung lihat barangnya gitu daripada harus ngecek-ngecek di online. Karena kan di online juga ada kekurangan kelebihan. Iya betul, ada kekurangan dan kelebihannya juga kan di online. Jadi aku lebih enak dan lebih nyamannya sih itu langsung ke fisik. Biasanya kan kita bisa ngelihat bahan, bisa ngelihat ukuran dan lain sebagainya. Jadi aku lebih enak sih kayak gitu daripada harus beli online. Bukan berarti nggak pernah beli online ya, tetap beli online. Tapi biasanya lebih nyamannya itu langsung ngelihat gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Menurut kakak,
Kakak merasakan nggak adanya perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu? Pasti banget. Pasti kita kayaknya beberapa tahun yang lalu itu kita masih ada sistem gotong royong ya, yang kayak biasanya mesti dilakukan di kampung-kampung gitu. Terus menurut aku beberapa tahun ke depan udah lumayan jarang terdengar dan terlihat untuk gotong royong sendiri, karena banyak banget nih anak muda sekarang yang lebih mementingkan individualisme. Jadi lebih kayak buat diri aku aja gitu, nggak ada yang kayak gotong royong ataupun sapa-sapaan sama tetangga atau gimana gitu. Itu sih menurutku yang signifikan yang saat ini aku lihat gitu. Termasuk juga budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia itu kayaknya udah lumayan banyak banget, bahkan mempengaruhi sampai ke makanan juga gitu. Tapi kembali lagi sama kita sebagai anak muda, gimana caranya memilah gitu dan memilih yang mana yang harusnya memang tetap ada kayak gitu, biar nggak budaya kita nggak terus menerus tergerus dan akhirnya akan hilang gitu, karena kan kita Gen Z ya gitu. Jadi kita wajib banget untuk tetap membudayakan kelestarian Indonesia kita gitu, walaupun adanya modernisasi sekarang di budaya kita gitu. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Berapa? 6. Menurut pengamatan kakak, apakah generasi muda saat ini lebih individualis atau masih memegang nilai-nilai kolektif yang begitu kuat? Oke, kayak yang tadi aku bilang ya, kita memang lebih banyak ke individual. Tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Masih ada juga nih yang beberapa orang yang kadang tuh masih adalah berinteraksi sama orang lain gitu. Cuman itu mempengaruhi banget sih sama budaya kita juga, karena individual itu mempengaruhi sih ke norma-norma kita juga. Jadinya kan kurang interaksi gitu, jadinya mempengaruhi sih. Jadi Intinya kembali ke diri masing-masing ya, lagi kan kembali ya. ke diri masing-masing gitu. Cuman individualisme tuh memang sekarang lumayan banyak gitu, sudah lumayan lumrah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut kakak makanan khas daerah mana yang sedang populer di kalangan anak muda saat ini? Oke, kalau kita lihat dari sekarang ya, misalnya kita ke mall gitu, kita pasti lebih banyak ngelihat makanan-makanan luar daripada makanan-makanan Indonesia sendiri. Mungkin ada di beberapa restoran yang memang ada nih makanan-makanan Indonesianya, tapi kalau kita lihat lagi nih setelah kita melek lagi, kayaknya lebih banyak makanan luar dan itu lebih digemari daripada makanan-makanan yang emang dari khasnya kita sendiri, dari budaya kita sendiri gitu. Walaupun terkadang makanan-makanan Indonesia sudah ada modernnya kok sekarang, walaupun tetap mementingkan budaya kita, misalnya kayak inti dari budaya kita tuh tetap ada, cuman udah dimodifikasi ke yang lebih modern gitu, tanpa menghilangkan nilai-nilai budayanya. Soalnya kan juga sekarang tuh kebanyakan bukannya di mall-mall besar itu kayak makanan dari Korea lah yang datang. Iya betul. Nah itu kan masuk daripada budaya asing juga ya, yang sangat mempengaruhi. Contohnya biasanya di media sosial, ya kan, di media sosial banyak banget makanan-makanan yang dimana itu tuh budaya asing gitu, dan kita anak muda ngelihat nih, oh ternyata ini makanan yang baru gitu, pengen coba lah apa segala macam, ternyata suka, terus tuh kita udah nggak melek lagi nih tentang makanan-makanan budaya kita sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kakak mengikuti tren melakukan aktivitas fisik atau olahraga tertentu yang sedang populer saat ini? Misal kayak pilates, itu kan kayak lagi rame tuh di Instagram, banyak banget yang promo tentang ngajakin ikut olahraga pilates yang pakai tongkat tuh. Iya. Aku sendiri ya, aku pribadi nggak terlalu mengikutin tren-tren yang kayak gitu. Jadi aku lebih, kalau seandainya memang mau olahraga, paling olahraga yang biasa-biasa aja gitu. Misalnya kayak jogging,
atau lari-lari kecil ataupun misalnya main badminton apa sebagainya kayak gitu. Jadi nggak yang ngikutin tren-tren banget gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaannya, menurut kakak, apakah teknologi digital telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut aku iya ya, mempengaruhi karena dari pendidikan aja kita sekarang udah banyak banget nih yang menggunakan AI ataupun menggunakan internet sebagai media untuk pembelajaran, misalnya pembelajaran jarak jauh, kan itu mempengaruhi ya teknologi kita sekarang itu. Dan memang ada positif dan negatifnya gitu. Walaupun negatifnya ya jangan diambil aja gitu, hal-hal yang memang ternyata itu negatif ya bisa ditinggalin aja. Terus tuh kan ada hal-hal positifnya itu yang kita ambil gitu, misalnya mempermudahkan kita untuk pembelajaran, memudahkan kita untuk mencari informasi dan lain sebagainya gitu sih. Ya, dan juga kan di zaman sekarang tuh kebanyakan kalau misalkan dari jarak jauh nih, orang berkomunikasinya melalui WA. Itu juga termasuk betul. salah satu kan ya. Ya, itu kan salah satu juga tuh memudahkan kita untuk Berinteraksi. gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang terakhir ya. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, sekarang kan jika kita mengamati perubahan budaya di lingkungan sekitar, menurut kakak perubahan apa yang paling menonjol? Paling menonjol ya perubahannya, mungkin aku bisa katain Banjar lah, istilahnya Banjarmasin, karena kita sekarang ini adanya di Banjarmasin. Itu masih kental banget dengan khas-khas alat musiknya. Saya alat musik panting gitu, alat musik tarian juga, tarian-tarian Indonesia Banjarmasin itu masih banyak yang digunakan gitu. Nah, tapi di luar daripada itu juga banyak budaya-budaya yang lain yang memang masuk ke Indonesia dan memang lebih digemari gitu sih. Menurutku itu juga signifikan sih, kelihatan banget. Jadi menurut kakak nih ya, dari segi budaya yang paling menonjol, mungkin dari kami cuman 10 pertanyaan itu aja ya. Diskusi kita hari ini kayak benar-benar mengasihkan. Kami juga mendapat perspektif-perspektif baru dari pemikiran kakak. Dari perbincangan kita saya bisa melihat bahwa memang ada banyak perubahan yang terjadi, baik di sisi teknologi, gaya hidup, lingkungan, dan nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Tapi menurut kakak, dari semua itu ada sisi positif dan negatifnya tuh banyak yang positif apa negatifnya sih? Sebetulnya semua hal itu pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Tapi kalau dikatakan banyak mana, kayak aku nggak bisa jawab hal itu gitu, karena tergantung sama diri masing-masing. Kita melihatnya lebih banyak kemana, lebih ke banyak hal positifnya atau negatifnya. Bahkan hal negatif pun kalau kita bisa mengubah itu menjadi positif, itu bisa gitu, tergantung ke diri masing-masing. Bisa menggunakan misalnya kayak media sosial dengan baik atau tidak. Ada hal positif atau ke hal negatifnya, itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Jadi aku nggak bisa menilai nih yang mana yang lebih banyak gitu. Jadi intinya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Baik Kak, terima kasih untuk jawaban dari semua pertanyaan kami. Mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan ke kakak, dan juga masukan-masukan dari perbincangan tadi. Terima kasih juga buat waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.